Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2021 telah berakhir. Pembalap tim Aprilia Gresini Racing Alex Espargaro tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 54,687 detik yang dicatatkan pada putaran ke-42 dari 57 lap. Di tempat kedua ada nama Steven Bradl. Ia mampu menorehkan waktu tercepat 1 menit 54,943 detik. Catatan waktu itu didapat pada putaran 45 dari 54 lap yang ditempuhnya. Posisi ketiga ditempati sang juara dunia bertahan Joan Mir dengan waktu 1 menit 54,980 detik. Sementara itu, legenda hidup MotoGP Valentino Rossi sepertinya masih beradaptasi dengan tim barunya Petronas Yamaha SRT. Dia menempati urutan ke-13 dengan catatan waktu tercepat 1 menit 55,584 detik. Berikut adalah hasil catatan waktu pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2021. Di sela-sela persiapan tes pramusim MotoGP 2021 yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, tim Suzuki X-Star akhirnya memamerkan motor terbaru mereka GSX RR 2021. Dalam peluncuran tim Suzuki X-Star untuk MotoGP 2021 itu, mereka melakukannya tepat di area sirkuit Losail. Menariknya, livery yang dipakai di MotoGP 2021 tak jauh berbeda bila dibandingkan tahun lalu. Suzuki masih mempertahankan kombinasi warna biru perak dari musim lalu, meski livery tersebut sejatinya dibuat untuk merayakan hari jadi pabrikan yang ke-100. Adapun perubahan paling mencolok adalah hadirnya aksen warna hitam dengan logo sponsor baru di sekitar windshield, bagian bawah fairing dan spatbor depan. Beberapa rookie MotoGP 2021 melakukan debut pertamanya dalam tes di Losail, Qatar pada Jumat 5 Maret kemarin, yakni Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Luca Marini. Mereka merasakan sensasi yang luar biasa, karena ini pertama kalinya menikmati liarnya tenaga Ducati GP21 ataupun GP20. Kamu mendapatkan kondisi yang jauh lebih cepat dan lebih cepat pada trek lurus. Dan kamu bahkan tidak merasakan bahwa kamu mengubah persneling gigi. Itu luar biasa, ucap Jorge Martin. Bastianini juga menyebut bahwa sangat berbeda signifikan dengan pacuan Superbike Panigale V4 yang pernah ditungganginya dalam sebuah pengujian, yang mana MotoGP ini jauh lebih kuat. Panigale sudah kuat, tapi ini sangat kuat. Sebetulnya saya butuh 3 lap untuk mengetahui kemana lajunya motor ini, karena di beberapa lap pertama saya berubah dalam 15.000 rpm, padahal saya masih mempunyai 3.000 rpm lagi, ucap Bastianini. Sedangkan Luca Marini menjalani tes shakedown dengan tenang, meski sempat mengalami masalah teknis di awal. Awalnya motor tidak berfungsi, saya juga tidak memiliki daya 100%, jadi pertama kali tidak mengejutkan karena ada masalah. Ketika saya kembali ke pit, semua orang bertanya bagaimana keadaan saya, ucap Luca Marini. Luca Marini untuk pertama kalinya menjalani pengujian motor prototip Ducati GP19 dalam rangkaian tes MotoGP di sirkuit Losail, Qatar. Namun sayangnya dua mekanik dari murid VR46 itu tidak dapat menemaninya karena terpapar virus COVID-19. Jadi sesuai aturan memang dilarang ke pedok atau trek dan harus isolasi mandiri dahulu untuk kemudian dilakukan pengetesan PCR lanjutan.
Put me to the test and watch me go. Dua mekanik yang bersama saya di Moto2 seharusnya bersama saya, tetapi mereka dinyatakan positif corona. Sepertinya tidak masuk akal bagi saya. Saya mengenal mereka dengan baik, dan saya mempercayai mereka. Saya tahu mereka selalu menjaga setiap tindakan pencegahan, ucap Luca Marini. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight. Prinsipal LCR Honda Lucio Cecinello yakin bahwa Gresini Racing bisa bangkit selepas ditinggalkan pendirinya yakni Fausto Gresini. Ia pun mendorong anak-anak Gresini lebih terlibat dalam tim. Fausto meninggalkan sebuah organisasi yang luar biasa, yang menurut saya ada banyak bahan di sana. Ada banyak orang di dalam tim, termasuk anak-anak Fausto, yang bisa membantu mengelola tim tanpa harus mencari sosok dari luar. Bagi saya, orang-orang di dalam tim itu mempunyai kapasitas untuk membawa Gresini Racing lebih maju, baik dari komersial dan finansial, ucap Cecinello. Sebagai rekan baru Morbidelli di Petronas Yamaha Sepang Racing Team, Valentino Rossi menegaskan tak akan mencoba Yamaha WCR M1 Spec A milik Morbidelli dalam tes resmi di Qatar, walaupun Morbidelli akan memakai motor yang sama dengan tahun lalu. Tidak akan, pasalnya Yamaha sudah memutuskan tahun lalu. Vinales, Quartararo dan saya akan mengendarai M1 versi 2020. Morbidelli akan tetap turun dengan M1 2019, ucap Rossi. Di MotoGP 2021 diketahui M1 Rossi, Vinales, dan Quartararo kini memakai sasis yang sama dengan M1 Morbidelli. Wilco Sillenberg mengatakan M1 terbaru bukan motor yang kembali ke motor 2019, tapi sasisnya yang memakai model 2019. Diketahui perbedaan antara sasis lama dan yang baru adalah pada lebarnya. Motor dengan spesifikasi pabrikan baru yang dikendarai Vinales, Quartararo, dan Rossi mendekati model pendahulunya yang dipakai Morbidelli. Yamaha kini ingin membenahi sasis 2020 agar memiliki kemampuan menikung seperti sasis 2019. Kami selalu membicarakan motor 2019, tetapi pada akhirnya tidak pernah menjadi motor 2019 asli, melainkan sasis 2019. Lebar sasisnya sedikit berbeda. Pembalap cukup senang dengan perubahannya, tetapi keputusan dibuat di trek di mana kami tidak memiliki masalah seperti di Jerez dan Sepang. Tetapi selama musim kami menemukan trek yang berbeda, di mana kami mengalami masalah yang tidak kami duga. Mereka kini ingin membenahi sasis 2020 agar memiliki kemampuan menikung seperti sasis 2019, ucap Sillenberg. Lin Jarvis dan Massimo Meregali mencoba mengatasi problem yang dihadapi Maverick Vinales menjelang kejuaraan dunia MotoGP 2021. Saat lomba, Vinales diketahui sering kehilangan posisi di lap-lap awal dan terjebak di trafik pembalap. Selanjutnya, Vinales tak mampu melepaskan diri dari trafik untuk melesat. Untuk mengatasi problem tersebut, Jarvis dan Meregali sudah melakukan sejumlah metode. Pertama, Yamaha mencoba mengoptimalkan aspek teknis karena Vinales sering terlihat bingung pada lomba. Ia merasa Yamaha WCR M1 sangat berbeda di beberapa sisi, tetapi tak dapat menjelaskannya. Dari situlah Vinales mulai tidak percaya pada performa M1. Jika tidak bisa mengendarai seperti yang diinginkan, maka Vinales akan kehilangan kepercayaan diri. Tapi bila M1 mudah dikendarai dan disesuaikan dengan gayanya, itu akan membantu Vinales, ucap Meregali. Kemudian Vinales membutuhkan motor yang bisa di-setup mudah dalam berbagai situasi dan kondisi.
Para teknisi mencoba mengkombinasikan agar cocok satu sama lain. Kami akan mencoba menguji beberapa piranti baru saat tes di Qatar nanti, ucap Meregali. Kemudian finalis diminta untuk tidak agresif saat start, utamanya di lap-lap awal, karena itulah ia kerap langsung tercecer. Jika Anda start dari belakang dan bertarung lebih keras, maka butuh cara tersendiri untuk mengendalikan motor, dan itu bisa mempengaruhi performa motor di tengah atau akhir lomba, ucap Meregali. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.